Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 23147. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum algoritma dasar pemrograman modul 3 perulangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal saja. Yang pertama ialah soal nomor 2. Soal di sini, buat program yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah angka dalam deret Fibonacci yang akan menghasilkan program yang akan dihasilkan. Program harus menggunakan pernyataan while untuk menghasilkan dan mencetak deret Fibonacci sesuai dengan jumlah angka yang diminta oleh pengguna. Contoh outputnya begini. Contoh programnya gini. Ya, karena di sini terjadi sedikit kesalahpahaman, diperintahnya menggunakan while, tapi di sini saya menggunakan for. Yang pertama, saya membuat variabel bertipe int untuk memasukkan jumlah angka dalam deret Fibonacci. Rumus dari Fibonacci itu sendiri adalah A sama dengan min 1, B sama dengan 1. Sedangkan pengertian dari Fibonacci itu sendiri ialah menambahkan dua angka sebelum angka itu. Di sini saya membuat perulangan for i in range and C sama dengan A plus B, print C, A sama dengan B, B sama dengan C, dan jika dijalankan akan jadi seperti ini. Pertama-tama kita akan diminta memasukkan jumlah angka dalam deret Fibonacci. Kita di sini memasukkan semisal 10. Nah, maka di sini kita akan melihat 10 angka Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan begitu seterusnya. Setelah kita menyelesaikan soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita diperintahkan untuk membuat program untuk memasukkan angka awal dan akhir, lalu carilah banyaknya bilangan prima antara angka awal dan angka akhir tersebut. Begini contoh programnya. Pertama-tama di sini saya membuat function berparameter 6. If 6 lebih kecil sama dengan 1, return false. If 6 lebih kecil dari 3, return true. If 6 modulus 2 sama dengan 0 or 6 modulus 3 sama dengan 0. I sama dengan 5 while I kali I lebih kecil sama dengan 6. If 6 modulus 1 sama dengan 0 or 6 modulus 1 plus 1 sama dengan 0. 1 plus sama dengan 6. Lalu selanjutnya saya membuat variabel bertipe int, yaitu angka awal dan angka akhir. Selanjutnya saya membuat perulangan bertipe for. For 6 in range angka awal angka akhir plus 1 if is prime 6 jumlah prima plus 1. Print f jumlah bilangan prima antara angka awal angka akhir adalah jumlah bilangan prima. Berikut setelah program dijalankan, masukkan angka awal 1, masukkan angka akhir 100. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah bilangan prima antara 1 dan sampai 100 adalah 25. Nah, setelah selesai dengan bilangan prima, kita lanjut ke modul 4 perulangan lanjut dan juga tipe data lanjut. Di sini kita akan menjelaskan nomor 5 saja. Kita diperintahkan untuk membuat program yang dapat menampilkan daftar semua mahasiswa dalam bentuk tabel. Daftar mahasiswa yang lulus rata-rata lebih kecil sama dengan 60. Daftar mahasiswa yang tidak lulus rata-rata lebih kecil 60. Data mahasiswa, nama, name, dan rata-rata nilai diinputkan oleh user. Ini contoh outputnya. Ini kode yang saya buat. Pertama-tama saya membuat variabel untuk menampung sebuah list. Selanjutnya saya membuat variabel bertipe data int untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Lalu saya melanjutkan dengan membuat perulangan for i in range jumlah mahasiswa. Membuat variabel nama bertipe data string, input masukkan nama mahasiswa, dan terus nama lanjutkan dengan name. Nah, pada bagian variabel rata-rata saya membuat tipe data float, input masukkan rata-rata nilai mahasiswa i plus 1. Lalu saya membuat append print
daftar semua mahasiswa. For MHS in mahasiswa, print F. Untuk membuat tabelnya, tabel manual. Selanjutnya print daftar mahasiswa lulus. For MHS in mahasiswa, if MHS rata-rata lebih besar 60, yang bisa dinyatakan lulus. Jika tidak lulus, maka print daftar mahasiswa tidak lulus. For MHS in mahasiswa rata-rata lebih kecil 60. Contohnya ketika dijalankan seperti ini. Masukkan jumlah mahasiswa. Misal di sini saya 2 untuk melakukan. Di sini kita disuruh memasukkan jumlah mahasiswa 2 supaya kita dapat membandingkan yang mana yang lulus dan yang mana yang tidak lulus. Masukkan nama mahasiswa, kita sembarangin saja. Yang di sini kita akan masih nama Wahyu dengan NIM 23147 dengan nilai 99. Nama yang kedua adalah Yudi dengan NIM 23111 dengan nilai rata-rata 50. Maka kita di sini akan diperlihatkan daftar semua mahasiswa Wahyu dan Yudi dengan NIM tetet. Nah, karena di sini yang bernama Wahyu nilainya di atas rata-rata, yaitu lebih besar daripada 60, maka Wahyu dinyatakan lulus. Sedangkan Yudi yang nilainya di bawah atau lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Lalu selanjutnya di sini saya melanjutkan kepada modul 5, yaitu fungsi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 saja, yang mana di sini perintahnya untuk membuat program cara mengecek apakah bilangan itu ganjil, genap, atau juga prima. Berikut kodenya. Pertama-tama di sini saya membuat function berparameter 6 dengan 6-nya modulus 2 sama dengan 0. Function di sini adalah untuk mengetahui bahwa angka itu genap. Lalu selanjutnya saya membuat function lagi untuk mengetahui angka itu ganjil. Lalu selanjutnya di sini saya membuat variabel bertipe int memasukkan angka. If input 6, print input 6 adalah bilangan genap. Else jika input 6, print input 6 adalah bilangan ganjil. Print lagi input 6 juga bilangan ganjil prima. Else print adalah bilangan ganjil bukan prima. Jika bukan keduanya maka akan error. Begini program ketika dijalankan. Yang pertama-tama kita disuruh memasukkan angka. Kita lihat dulu angka yang disuruh dimasukkan. Masukkan angka. Di sini kita disuruh memasukkan angka 11. 11 adalah bilangan ganjil. 11 juga adalah bilangan ganjil prima. Maaf, ini saya akan mengulang pada yang modul 4 soal nomor 5. Dikarenakan saya lupa menyebutkan tipe data apa saja yang digunakan pada program saya. Tipe data yang saya gunakan pada program saya adalah tipe data int, integer, string, dan float. Selanjutnya di sini saya lanjut ke praktikum modul 6. Recursive function, built-in function, and import. Soal pertama di sini, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang recursive function dan kapan kamu menggunakan recursive function. Saya menjawab, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam definisinya struktur dasar. Recursive function terdiri dari dua bagian utama, basis kasus, base case, dan langkah rekursif. Kapan menggunakannya? Umumnya digunakan saat masalah dapat dipecahkan menjadi submasalah yang mirip
dengan masalah asli, misalnya algoritma seperti faktorial Fibonacci. Contoh penggunaan, misalnya ketika Anda ingin menghitung nilai faktorial dari suatu angka, Anda dapat menggunakan fungsi rekursif seperti berikut. Ini contoh programnya. Lalu lanjut ke nomor 2. Buatkan program faktorial yang menggunakan recursive function. Berikut contoh hasil running. Kita ke programnya dulu. Nah, di sini saya membuat function faktorial n. If n sama dengan 1, return 1, else return n kali faktorial n min 1. Lalu membuat variabel inputan, masukkan angka, lalu membuat variabel baru lagi faktorial. Print function angka sama dengan angka kali angka min 1 kali angka min 2 kali 2 kali 1 sama dengan hasil. Begini program ketika dijalankan. Pertama-tama kita disuruh masukkan angka. Di sini saya akan memasukkan 5. Di sini dapat kita lihat bahwa 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang mana hasilnya adalah 120. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dengan fungsi random, buat permainan menebak angka dengan komputer. Tugas Anda adalah menebak angka tersebut. Setiap kali Anda menebak, saya akan memberikan petunjuk apakah tebakan terlalu besar atau terlalu kecil. Begini contoh outputnya. Kita langsung ke programnya. Di sini pertama-tama saya mengimport random, lalu membuat variabel bertipe int random range 1 sampai 100. Print, selamat datang dalam permainan menebak angka. Saya telah memilih sebuah angka acak antara 1 dan 100. Silahkan masukkan tebakan Anda. Percobaan 0. While true, tebakan integer, percobaan plus 1. If, jika tebakan lebih kecil, angka acak, print angka terlalu kecil. Elif, dan jika tebakan terlalu besar, print angka terlalu besar. Else, dan jika benar, selamat Anda berhasil menebak angka dalam percobaan. If percobaan lebih besar dengan 5, Anda telah melebihi batas permainan berakhir. Di sini kita coba jalankan. Tebak angka, semisal di sini saya akan menebak angka 50. Nah, ternyata angka terlalu kecil. Coba lagi. Di sini saya akan mencoba 70. Masih terlalu kecil, maka kita terus tinggikan nominalnya sampai benar. Sini 90. Angka terlalu besar. Berarti angka ini adalah antara 70 dan 90. Semisal di sini 80, siapa tahu benar. Masih terlalu besar, coba 75. Angka terlalu kecil, coba lagi. Tapi karena saya telah mencapai pada 5 percobaan, maka Anda telah melebihi batas percobaan. Permainan berakhir. Nah, di sini supaya kita dapat mengetahui apakah else di sini berfungsi, kita coba kecilin batasnya. Semisal di sini antara 1 sampai 5 dengan 5 percobaan. Lalu kita coba jalankan. Tebak angka 3, angka terlalu kecil. 4, angka terlalu kecil. 5. Nah, selamat Anda berhasil menebak angka 5 dalam 3 percobaan. Selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor 4. Buatlah sebuah modul dengan nama konversi. Di dalam modul tersebut dapat fungsi sebagai berikut. Mengkonversi berat kilogram ke gram, sentigram ke kilometer. Mengkonversi satuan panjang kilometer ke meter, sentimeter ke kilometer. Mengkonversi satuan volume. Di sini program saya. Pertama-tama saya membuat konversinya. Def konversi berat kali 1000, konversi panjang kilometer ke meter kali 1000, kilometer ke liter kali 1000. Pada bagian berat kita kan 10
ini berapa, 100.000. Dan pada bagian panjang kita juga bagi 100.000, dan pada bagian volume kita bagi 1000. Lalu kita pindah ke program utamanya. Di sini kita mengimport konversi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini saya membuat variabel in untuk memasukkan berat, dan membuat variabel lagi untuk mengkonversi berat ke kilogram ke gram. Print kilogram sama dengan gram. Lalu untuk yang panjang dan juga gitu seterusnya untuk yang lain. Inilah ketika program dijalankan. Masukkan berat, semisal seperti contoh outputnya di sini. Saya masukkan berat 10. Ternyata 10 kg sama dengan 1000 gram. Lalu pada masukkan panjang di sini saya mencoba memasukkan panjang 20 meter. 20 km sama dengan 20.000 meter. Dan pada bagian volume di sini saya memasukkan volumenya adalah 10 kiloliter sama dengan 10.000 liter. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,